Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan aku Tata. Di sini aku mau menyampaikan materi tentang konsep kepemilikan Islam untuk akuntansi syariah. Nah, untuk materi pertama itu definisi. Dan secara etimologi, definisi menurut para ahli fikih mendefinisikan hak milik atau al-milk sebagai kekhususan seseorang terhadap harta yang diakui syariah, sehingga menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap suatu harta tersebut, baik memanfaatkan dan atau mentasyarufkannya. Definisi lanjutan. Secara terminologi, Muhammad Abdu Zahro, hak milik ialah suatu kekhususan terhadap sesuatu harta yang menghalangi orang lain dari harta tersebut dan meyakinkan pemiliknya bebas melakukan tasyaruf kecuali ada halangan syar'i. Menurut Muhammad Abdu Zahro, al-milkiyah wa nazirayatul al-aqfi al-syariah al-islamiyah, Mesir Dar al-Fikri al-A'rabi, tahun 1962, halaman 15. Di slide selanjutnya ada konsep dasar kepemilikan. Konsep dasar kepemilikan pertama yaitu Quran Surat Al-Ma'idah ayat 120 yang artinya kepunyaan Allah lah kerajaan di langit dan di bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Yang kedua ada Quran Surat An-Nur ayat 33, dan berikanlah kepada mereka harta atau milik Allah yang telah Dia berikan kepada kalian. Yang ketiga, ada Quran Surat Al-Hadid ayat 7 yang artinya, dan maafkanlah apa saja yang kalian telah dijadikan oleh Allah berkuasa terhadapnya. Dan yang terakhir, Quran Surat Al-Baqarah ayat 279 yang artinya, ambillah dari harta-harta mereka. Kemudian ada pula unsur kepemilikan. Unsur kepemilikan yang pertama yaitu private property atau pemikiran individu. Kepemilikan individu ini kecenderungan pada kesenangan fitrah manusia. Allah menghiasi pada diri manusia kecintaan terhadap wanita, anak-anak, dan harta benda. Sebagaimana Allah suratkan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Imran ayat 14, yang artinya, dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia, cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Dalam ayat tersebut, dengan sangat jelas Allah menjelaskan bahwa kecenderungan manusia terhadap kesenangan adalah fitrah manusia. Oleh karena itu, manusia terdorong untuk memperolehnya dan berusaha untuk mendapatkannya. Hal ini memang sudah menjadi satu keharusan, bahwa manusia diberikan kebebasan sebesar-besarnya dalam memperoleh kekayaan, hanya saja syariat membatasi dalam hal cara memperolehnya. Syariat telah menentukan aturan-aturan dalam memperoleh kekayaan. Setiap orang mempunyai tingkat kemampuan dan kebutuhan yang berbeda-beda dalam memenuhi kebutuhannya. Apabila manusia memberikan kebebasan cara memperolehnya, maka hanya akan ada segelintir orang yang memonopoli kekayaan. Orang-orang yang lemah akan terhalang untuk memperolehnya.
sementara orang-orang yang rakus akan menguasainya. Oleh karena itu, kepemilikan akan suatu barang harus ditentukan dengan mekanisme tertentu. Unsur kepemilikan yang kedua yaitu public property atau kepemilikan umum. Kepemilikan umum ini adalah seluruh kekayaan yang telah ditetapkan kepemiliknya oleh Allah bagi kaum muslim sehingga kekayaan tersebut menjadi milik bersama. Individu pun diperbolehkan mengambil manfaat dari kekayaan tersebut, namun terlarang memilikinya secara pribadi. Dan hal itu terbagi 3 jenis kepemilikan umum, yaitu fasilitas umum yang diperlukan oleh seluruh warga negara untuk keperluan sehari-hari seperti air, saluran irigasi, pembangkit listrik, hutan, sumber energi, dan lain-lain. Yang kedua, kekayaan yang asalnya terlarang. Bagi individu untuk memilikinya tersebut jalan umum seperti jalanan umum, laut, sungai, danau, teluk, selat, kanal, lapangan, masjid, dan lain-lain. Yang ketiga, barang tambang atau sumber daya alam yang jumlahnya melimpah, baik berbentuk padat seperti emas, batu, atau besi, berbentuk cair seperti minyak bumi, dan berbentuk gas seperti gas alam. Kemudian unsur kepemilikan yang ketiga, ada state property atau kepemilikan negara. Kepemilikan negara ini adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslim, sementara pengelolaannya menjadi wewenang negara. Asy-Syari' telah menentukan harta-harta sebagai milik negara. Negara berhak mengelolanya sesuai dengan pandangan dan ijtihad. Yang termasuk harta negara adalah fai, kharaj, jizah, dan sebagainya. Sebab syariah tidak dapat menentukan sasaran dari harta yang dikelola. Perbedaan harta pemilikan umum dan negara adalah harta kepemilikan umum pada dasarnya tidak dapat diberikan negara kepada individu, sedangkan harta kepemilikan negara dapat diberikan kepada individu sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Gustani tahun 2017. Kemudian untuk slide selanjutnya ada prinsip kepemilikan. Prinsip kepemilikan yang pertama yaitu pemanfaatan harta benda secara terus-menerus. Yang kedua, pembayaran zakat sebanding dengan harta benda yang dimiliki. Yang ketiga, penggunaan harta benda secara berfaedah. Yang keempat, penggunaan harta benda tanpa merugikan orang lain. Yang kelima, memiliki harta benda yang sah. Dan yang keenam, penggunaan harta benda tidak dengan cara yang boros atau serakah. Ada pula ciri khas hak milik. Ciri khas hak milik yang pertama yaitu harta milik adalah amanat, di mana pemilik yang sebenarnya adalah Allah. Yang kedua, hak milik tidak terlepas dari tujuan kehidupan manusia yang sesuai dengan petunjuk Allah. Yang ketiga, hak milik yang dibarengi dengan konsep ketuhanan menuntut manusia agar memanfaatkan barang-barang tanpa memonopolinya. Ciri khas hak milik yang keempat yaitu sasaran hak milik adalah memanfaatkan secara ekonomik. Yang kelima, hak milik pribadi sebagai hak yang diberikan oleh masyarakat, sebab ia terkait erat dengan prinsip bahwa manusia adalah pemegang amanat Allah. Dan yang terakhir, hak milik dibatasi waktunya dengan umur pemiliknya. Dan di slide selanjutnya, kepemilikan harta atau aktiva untuk akuntansi syariah. Definisi harta menurut FASB Statement tahun 1985 yaitu aset adalah kemungkinan keuntungan ekonomi yang diperoleh atau dikuasai di masa yang akan datang oleh lembaga tertentu sebagai akibat transaksi atau kejadian yang telah berlalu. Ada pula konsep penilaian aktiva. Konsep ini
dapat dilihat dalam Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 141 yang artinya, dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa atau bentuk dan warnanya, dan tidak sama atau rasanya, makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu, bila dia berbuah. Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya, atau dengan bersedekah dan disedekahkan kepada fakir miskin. Dan untuk slide terakhir ada teori kepemilikan Islam, di mana teori kepemilikan Islam ini berkaitan dengan akuntansi syariah yang menyangkut perhitungan kepemilikan harta atau aktiva untuk memformulasikan jumlah zakat yang harus dikeluarkan sehingga dapat dijadikan neraca perhitungan yang tepat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.